Jadi ya kalau ditanya kenapa orang Islam nggak kaya, ya karena rata-rata negeri Muslim adalah negeri jajahan. Di mana-mana kan begitu. Afrika, Asia gitu ya. Ya di mana-mana gitu. Memang Nabi Muhammad ini pedagang. Quraisy itu kan pedagang. Jadi emang nalurinya dagang. Kemanapun dia ada, dia dapat proteksi dari semua orang, dapat apa namanya yang dikatakan di Al-Qur'an tuh alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu orang Quraisy. Jadi emang dia pedagang. Nah, kita nggak amanah di sini. Gimana? Nggak amanah. Duit rakyat sendiri aja disikat. Gimana duit dari luar negeri? Nyari-nyari invest dari luar negeri. Duit gua habis sama lo kagak jelas gitu kan. Dunia kan berputar, ya kan? Allah kasih kehidupan. Giliran orang barat belajar ke orang Islam. Mereka ambil ilmunya, mereka bawa ke sana. Islam yang kemudian ambles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Ustadz Ahmad Sarwat yang kemarin mind blowing. Kita ngebahas kenapa dulu zaman Nabi ada satu statement ya, walaupun kemudian lebih dipercaya ini bukan statement Nabi, ya belajarlah ilmu, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Kita akan masuk ke topik lain nih, yang kita perlu tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Puasa-puasa nih ya. Iya dong. Harusnya ada minum di sini. Mau. Ini kode keras, baik. Pura-pura lupa boleh. Pura-pura lupa. Andai lupa bisa kita setel. Nah, itu dia. Bisa diprogram ya. Udah program, udah makan 2 piring baru lagi puasa gitu. Nggak batal Ustaz ya. Jadi saya barusan melihat, saya banyak ngomong tentang ekonomi, tentang bisnis ya. Selalu menginspirasi, jadilah kaya, karena tidak ada agama yang melarang kita untuk kaya. Dengan kaya kita bisa membantu banyak orang. Betul Ustaz ya? Betul. Tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Tapi saya lihat daftar orang kaya dunia menurut Forbes, Indonesia juga gitu. Hampir nggak ada loh orang kaya Islamnya. Di Indonesia paling Hairul Tanjung. The rest is ya Yahudi, ya keturunan Cina dan sebagainya. Kenapa nih Ustaz? Ada 2 nih pertanyaannya sebenarnya. Kenapa orang kaya tidak Islam dan kenapa orang Islam tidak kaya? Oh, keren. Itu 2 hal. Dua hal yang berbeda. Iya, jawabannya juga beda, ya kan? Kalau kita bahas satu, kenapa orang Islam nggak kaya? Ya banyak sih sebabnya. Ya mungkin kalau secara global, ini ngomongin kekayaan dalam arti yang besar ya, bukan kekayaan yang kecil-kecil. Kekayaan dalam arti level dunia, punya perusahaan internasional dan sebagainya gitu kan. Ya, dunia Islam kan dijajah beratus-ratus tahun. Kita Indonesia, ya ada yang bilang 350, ada yang bilang enggak. Ya pokoknya lama lah kita dijajah kan. Jadi wilayah eksploitasi. Jadi perusahaan-perusahaan besar sekelas VOC misalnya. Zaman dulu. Itu kan ladangnya di Indonesia kan. Ngeruknya dari Indonesia. Mas Henry tahu nggak? Ada jalan Anyer Panorokan tuh yang bangun Dandras. Buat apa? Ngangkut itu dong. Nah, buat ngangkut kekayaan ya kan. Komoditi. Jalur kereta api. Sepanjang itu buat apa? Lori itu sebenarnya buat ngangkutin tebu kan gitu ya. Zaman dulu ya. Nah, zaman itu. Artinya kita kebayang ya bahwa negeri kita tuh udah jadi sapi perah aja bertahun-tahun, berabad-abad malah gitu kan. Nah, perusahaannya apa di sana? Salah satunya yang kita sering sebut VOC. Makanya orang sini bilang company gitu kan. Company kan. Ada company itu gitu. Nah, di Eropanya kan ada banyak, nggak cuma VOC kan. Di setiap negara tuh mereka masing-masing bersaing juga. Jadi perusahaan-perusahaan multinasional raksasa-raksasa itu emang dari dulu mereka yang punya. Di kita kan nggak punya. Kita kan cuma jadi tempat ladangnya, tempat pekerja kasarnya, tempat dikeruk-keruknya dan sebagainya kan, gitu loh. Jadi ya kalau ditanya kenapa orang Islam nggak kaya, ya karena rata-rata negeri Muslim adalah negeri jajahan. Di mana-mana kan begitu. Afrika, Asia gitu ya. Ya di mana-mana gitu. Masanya memang masa lagi dijajah. Kita lagi ada pada putaran yang di bawah. Ya kalau kita putar mundur ke belakang sih di zaman kejayaan Islam. Ya yang kaya ya orang Islam pastinya di masa itu kan. Hatta di masa Nabi Muhammad yang kaya Nabi Muhammad itu. Muhammad kaya loh, Nabi Muhammad itu. Kaya banget. Oh iya? Kaya banget. Ya memang gini. Karena dia pedagang ya? Bukan hanya pedagang. Kalau itu kan sebelum jadi Nabi dia pedagang. Tapi ketika dia sudah jadi Nabi, dia orang terkaya. Dari mana tahu nggak? Ya mohon maaf sih ya. Kalau orang Arab kan perang melulu tuh ya. Nah, salah satu dampak perang itu kan dirampas hartanya. Rampasan perang. Dan waktu menguasai Khaybar itu kan lumbung kurmanya Madinah. Urat nadi perdagangan Madinah itu kan di kurma. Dan itu yang menguasai lahan berhektar-hektar itu kan taipan-taipan Yahudi semua. Itu yang direbut sama Nabi. Direbut dan dikuasai, tapi orang Yahudi nggak diapa-apain. Suruh kerja di situ. Cuman ownernya gua. Jadi petaninya yang petaninya orang Yahudi, tanahnya tanah Yahudi,
di Khaybar itu, Ya. tapi ownernya Nabi Muhammad. Kan VOC banget. Tapi jangan dibalik ya. Maksudnya perusahaannya punya Nabi itu, gitu. Dan mau perdagangannya kemana-mana, kurma, ya kan? Anggur, apa segala macam itu luar biasa. Jadi memang Nabi Muhammad ini pedagang. Quraisy itu kan pedagang. Jadi emang nalurinya dagang. Kemanapun dia ada, dia dapat proteksi dari semua orang, dapat yang dikatakan di Al-Quran tuh, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu orang Quraisy. Jadi emang dia pedagang. Ya kalau cara kita VOC-nya lah gitu. Jago dagangnya ya? Jago dagang, ya nggak punya apa-apa. Mekah tuh nggak punya komoditas. Ya, betul, Mekah tuh nggak ada tanaman di situ. Ya. Tapi dia yang kuasain perdagangan. Betul. Sampai gini, ini sebelum Islam, pra Islam ya. Sampai dia dagang Tuhan. Loh, berhala 360 tuh duit itu di belakangnya itu. Orang datang ke sana. Orang datang ke sana nyembah itu. Suku lu kalau mau dapat berkah dari Allah, lu mesti ada Tuhan di sini perwakilan. Nah, di sini lu bayar sewa. Tuhannya suruh ngontrak di situ di depan Ka'bah itu. Suruh bayar. Mau aja tuh suku-suku itu. Iya kan? Quraisy gitu loh. Otaknya duit gitu loh. Makanya ketika Nabi hijrah ke Madinah, sempat setahun nganggur nggak punya kerjaan. Di Mekahnya? Di Madinah. Madinah kan bukan kota dagang. Bukan kota dagang. Ya. Tapi pedagang-pedagang Mekah kalau mau ke Syam lewatin situ. Itu yang dicegat. Itu yang jadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, itu dari situ. Karena pedagang-pedagang Mekah dicegat sama dia. Gitu. Jadi akhirnya Nabi punya duit banyak itu dari perang-perang itu dan menghidupkan denyut nadi ekonomi Madinah. Ketika dia sudah kuasain sumber-sumber keuangan, Yahudi selesai. Jadi Nabi kan selalu diganggu oleh Yahudi nih karena Yahudi duitnya banyak. Dari dulu tuh ya? Iya, dari dulu. Jadi kan Madinah itu memang taipan kurmanya emang Yahudi. Dan seorang Nabi Muhammad dengan para sahabat di Mekah itu kalau suruh ngurusin kurma nggak bisa. Mereka bukan petani kurma. Petani kurmanya emang Yahudi. Kalau sekarang kurma dari Israel dari mana Yahudi iya emang itu makanannya dia. Jadi kurma itu bukan makanan Islam sih, makanan Yahudi sebenarnya. Banyak salah kaprah gitu. Nah, terus gini, Nabi tahu biar bagaimanapun semua perlawanan terhadap Nabi Muhammad itu pasti pakai biaya. Duitnya siapa? Duitnya Yahudi. Dari mana? Dari kebun-kebun kurmanya Yahudi. Oh, jadi apa yang menguasai perdagangan atau pemilik kebun kurma di Madinah itu adalah para Yahudi itu awalnya. Nah, setelah perang Khaybar diambil alih. Cuman hebatnya Nabi gini, ini kan seorang nabi ya. Kalau Nabi berperang melawan musuhnya, kalau di zaman-zaman dulu, di zaman para nabi terdahulu, nggak ada cerita musuhnya diampuni, mati semua. Nabi Nuh itu semua musuhnya tenggelam. Ya kan? Nabi Musa semua musuhnya tenggelam. Nabi Lut Sodom hancur gitu kan. Tapi Nabi Muhammad enggak. Saya enggak mau matiin musuh-musuh saya. Biarin dia kerja, biarin dia punya aktivitas. Yang penting keuntungannya kirim ke kita. Ya tapi dia hidup juga dari situ. Iya, bagi hasil. Enggak mati juga gitu. Nah, jadi akhirnya setelah kekuatan dananya dikuasai sama Nabi, Yahudi praktis sudah enggak banyak perlawanan lagi. Udah nurut aja. Udah datang kepada Nabi, ya udahlah kami kalau gitu tolong jadikan good citizen aja, kita tolong dilindungi dan sebagainya. Kan win-win solution juga. Artinya bukan berarti kalau musuh itu harus dibunuh dan sebagainya. Ya dipekerjakan, dia tetap jadi makhluk yang punya nilai ekonomis juga gitu. Cuman kekuatan kebijakan ada ekonominya di tangan Nabi gitu. Oke, Ustaz, kita balik ke topik kita. Kenapa orang-orang Islam tidak masuk ke dalam deretan daftar orang-orang terkaya di dunia dan di Indonesia itu? Adakah karena mungkin perang saudara ya, selain karena dua faktor dijajah berabad-abad? Betul. Jadi kan gini, kalau kita mau berkembang kan kita harus bangun industri lah ya. Nggak mungkin cuman jualan minyak wangi, mohon maaf nih ya. Jualan haba sauda kan nggak mungkin. Masa ekonomi umat cuman jualan kecil-kecil gitu kan. Kita harus punya industri dong. Industri yang sifatnya mendunia, global. Tapi namanya industri kan harus investasi. Dan investasi harus butuh iklim yang sehat. Nah kalau negaranya perang mulu, Yaman Utara, Yaman Selatan perang. Sudan, Mesir perang. Iran perang. Kuwait. Siapa yang mau nanam duit di negeri yang perang melulu? Ada sih yang jualan senjata, senang dia karena dibeli sama kedua belah pihak kan. Dan perang itu menghancurkan. Nah, menghancurkan gitu. Recovery-nya panjang itu enggak. Afghanistan. Oh iya. Sekarang ya Libya. Kasihan kita. Nah, saya tuh bingung. Kenapa ya umat Islam tuh dikit-dikit jihad, dikit-dikit perang, dikit-dikit angkat senjata, dikit-dikit takbir dan sebagainya. Kayaknya tuh nggak bosan-bosan dengan perang gitu. Padahal harusnya kalau mau bangun ekonomi, ya perangnya hentikan dong.
Ya kan? Kalau ada musuh-musuh dan sebagainya kayak Nabi tadi itu loh. Ya, dirangkul aja kan, dideketin. Iya, awalnya perang. Ya. Bro, begitu dikalahkan, dia kuasain aja sahamnya. Oke. Ya, lu kerja, lu bayar ke gua gitu kan, selesai. Jadi solusinya tuh jelas gitu. Dari perang akhirnya jadi kerjasama ekonomi. Bagus kan? Iya dong, harusnya kan begitu. Tapi kan kita enggak. Begitu, wah ada investasi dari luar, dari Cina, dari mana, wah kafir dan sebagainya. Nah, terus kita mau gimana mau bangun kalau nggak ada investasi dari luar? Nggak mungkin kan dari modal dengkul doang. Ya tetap harus ada harus ada kerjasama dari internasional gitu. Orang-orang Barat itu kan sudah menemukan model yang apa tuh, yang namanya industri nggak pakai modal, tapi langsung naik gede, startup. Kebayang ya startup di zaman, iya kan? Nggak pakai modal loh, yang modalnya orang. Tapi karena kepercayaan orang sebegitu besar, dia mau menanamkan dananya segitu gedenya untuk perusahaan yang belum ada, cuman ada di imajinasi. Karena aman. Karena percaya. Percaya. Itu kan Nabi kan Al-Amin, orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Khadijah segitu gede modalnya, benamkan ke Nabi Muhammad. Jalan, gitu kan. Nah kita nggak amanah di sini. Gimana? Nggak amanah. Duit rakyat sendiri aja disikat. Gimana duit dari luar negeri? Nyari-nyari invest dari luar negeri. Duit gua habis sama lo kagak jelas gitu kan. Ya jadi kan perang, tidak amanah, tidak profesional, kebanyakan izin ke sono kemari dan sebagainya. Dalam beberapa hal saya bilang, iya emang izinnya emang agak susah. Mas Emil kan sering ke Cina kan. Kalau di Cina mau bikin perusahaan kan gampang ya. Gampang. Kalau perusahaan-perusahaan dari Amerika, dari Eropa, kalau mau bikin pabrik di sana kan cepat kan prosesnya. Ya dibantu. Kan? Dan lebih murah kan. Pemerintahnya hadir. Ya. Saya nonton film Robocop tuh, Robocop aja dibikin di Cina gitu loh. Ya di film sih ya. Tapi kan kenyataannya gitu kan. Sekarang apa barang teknologi yang tidak dibikin Cina? Walaupun brandnya brand Amerika, brand Eropa, tapi bikinnya tuh di Cina. Kenapa? Lebih murah. Nggak ada premannya, nggak ada demo buruh, nggak ada apa. Nggak ada ormas. Nggak ada ormas. Tukang parkir aja nggak ada sih. Nah, saya sih belum ke Cina, saya dengar dari beliau aja gitu kan. Nah maksud saya, kita harus bikin kayak gitu juga dong di sini, ya kan? Jangan dikit-dikit jihad, dikit-dikit perang, dikit-dikit demo. Kapan kita membangunnya? Dan kalau kita nggak bangun perusahaan-perusahaan besar, kan nggak menyerap. Ya gini deh, nggak harus kaya deh. Tapi bayangin, kalau ada sebuah perusahaan sampai harus mem-PHK orang segitu banyak. 10.000 ya, prihatin kita. Terus dia mau ngapain dia? Mau jadi tukang parkir di Indomaret? Atau mau jadi Pak Ogah lagi? Atau mau apa? Gitu kan? Kan kerawanan sosial jatuhnya. Iya kan? Jadi ormas dong. Iya kan? Udah gitu berantem mulu. Iya kan? Perang apa segala macam. Ditiupin dengan ayat-ayat jihad. Wah jihad ya perang. Itu kan gara-gara lu nih gitu kan. Padahal kan harusnya kita bangun investasi dong. Ya kan? Yang besar. Yang apa. Kita bangun. Iya. Padahal dulu kan Islam itu kan pusat ilmu pengetahuan ya. Masih ingat ya Baitul Hikmah yang ada di Baghdad yang kemudian dibakar oleh bangsa Mongol. Katanya sampai buku-bukunya dibuangin ke sungai Mesopotamia, Efrat ya. Sampai hitam tuh sungainya airnya, karena lunturnya tinta-tinta. Itukah juga penyebab kemunduran Islam sehingga kita kalah dalam teknologi? Ya itu salah satu catatan sejarah ya yang agak pahit ya. Dalam arti memang ya kita memang perang sih pernah gitu. Tapi memang saya bilang begini, Islam itu tidak melarang jihad. Dalam konteks tertentu Nabi Muhammad juga jihad. Tapi kan tujuannya kan bukan mau perang. Tujuannya kan mau bangun peradaban. Perang itu kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ujungnya perang. Saya mau cerita sedikit nih. Ya perang Badar. Banyak yang nggak tahu ya, bahwa perang Badar itu di tengah-tengah jalan sama Nabi dihentikan. Berhenti. Saya nggak mau diterusin. Itu turun wahyu dari langit menegur Nabi Muhammad. Allah aja menegur. Kenapa dihentikan? Nggak pantas bagi seorang Nabi menghentikan perang di tengah-tengah perang. Gitu kan. Nabi maunya jangan diterusin perangnya. Musuhnya ditangkap aja. Siapa tuh dia dapat hidayah. Atau kalau nggak dia kita bebaskan suruh bayar bayar tebusan. Tebusan gitu. Nabi ditegur gitu takut sih sebenarnya. Karena biasanya kalau udah seorang nabi ditegur pakai Quran, pakai ayat dari langit, biasanya nabi itu udah bermasalah. Nabi Adam kan pernah makan buah huldi gitu kan. Terus Nabi Yunus pernah diceburin di laut gara-gara dia nggak taat lah gitu. Tapi hari ini nggak. Nabi Muhammad ditegur, beliau takut memang. Tapi nggak lama setelah itu Jibril balik lagi. Dan dibilang, nggak apa-apa, ditangkap aja. Nggak harus dibunuh musuh-musuhmu. Kenapa? Karena Allah sudah mengubah ketentuannya. Perang tidak harus sampai bunuh-bunuhan. Memang Anda boleh perang. Tapi setelah Anda di atas angin, Anda boleh hentikan. Dan jadikan perang ini menjadi sesuatu yang punya hasil. Tawanan tuh ada 70 Bang Helmi. Yang nggak bisa nebus dirinya, suruh ngajar 10 orang muslim baca tulis. Kalau udah berhasil, lo boleh pulang.
Dan mereka yang 70 orang itu, ketika mereka pulang ke Mekah, masih kafir ya, besoknya mereka pada masuk Islam. Jadi kan perang itu didesain sama Nabi, ada perang dalam Islam, tapi tidak harus menghasilkan kehancuran, gitu. Nah di kita kan enggak, perang itu, dampaknya dahsyat itu, ya kan, dendam dan nggak habis-habis gitu. Jadi kondisi yang tidak kondusif di negeri-negeri Islam, gimana caranya bisa membuat mereka jadi orang kaya? Nggak bisa, bayar zakat pun nggak bisa. Zakat kan hanya orang kaya yang bisa ngeberi. Nah kalau kita fondamen ekonominya nggak dibangun, zakat pun nggak ada juga dong. Iya kan? Berarti kan harus di zaman sekarang ya, industri, ekonomi harus dibangun. Berarti kan kondusif dulu. Birokrasinya bagus, perangnya nggak ada, suasana aman, damai. Ya kayak di Cina sih, gitu maksudnya gitu. Jadi dalam beberapa hal Cina itu sebenarnya lebih Islami itu. Dalam beberapa hal ya. Tinggal suruh baca syahadat aja, suruh belajar Iqra. Tinggal nunggu hidayah aja. Saya kan udah ke Korea ya, menantu saya orang Korea, mualaf. Saya juga udah ke Jepang, sudah ke Cina. Kadang-kadang mereka lebih syariah dari kita. Nggak ada korupsi. Betul. Handphone itu ketinggalan di kafe 4 jam nggak hilang, Ustaz. Sementara di Riyadh nggak jelas itu. Dompet hilang, dompetnya balik, isinya nggak ada. Apalagi di sini nih. Gue pernah kecopetan di Mekah loh. Kan pakai tas yang pakai tas pinggang itu. Itu ngelepasinnya cuma berapa detik gitu. Jadi itu problem kita ya kan. Nah, pertanyaan yang tadi kan kita judulnya adalah kenapa orang kaya tidak masuk Islam. Maksud saya tidak gini, Islam. Bukan Islam. Iya, bukan Islam. Iya, maksud saya gini. Mereka ini orang kaya nih, Elon Musk apa segala macam gitu kan. Kenapa mereka nggak login? Mereka nggak tertarik pada Islam. Nah, kenapa nggak tertarik pada Islam? Gitu kan? Ya kalau ngelihat Islamnya centang perenang, mana dia mau tertarik? Iya nggak? Kalau Nabi Muhammad kan keren, ya kan? Bayangin, seorang Umar bin Khattab itu diundang sama para penguasa Palestina, ya notabene mereka Kristen kan? Tolong dong ke sini, tolong bantuin kita ngatur keamanan di negeri ini. Karena di sini kan kita perang saudara mulu nih, sektor dan sebagainya perang melulu gitu kan. Jadi namanya doang Baitul Maqdis, tapi isinya darah dan darah. Yang kami tahu kalian itu tidak terlalu peduli dengan agama kita tuh apa dan sebagainya. Yang penting keamanan, yang penting kesejahteraan. Kirim surat ke Madinah. Umar baca suratnya, oke, deal, berangkat dia ke sana. Dan diserahkanlah kunci Baitul Maqdis oleh para pendeta kepada Umar. Kenapa? Karena mereka percaya orang Islam tuh kalau ngatur itu bagus dan aman. Tapi di zaman Umar, sekarang kebalikan. Ustadz, padahal dulu itu orang paling kaya di dunia itu kan orang Islam ya. Saya bilang Mansa Musa. Kekayaannya lebih dari 400 billion dolar. Lebih kaya dari Elon nih. Ya, dia pengusaha emas, emas, kemudian dia beberapa dan juga pengusaha garam. Karena garam itu dulu mahal loh. Garam itu uang. Zaman dulu kan salt. Makanya upah itu disebutnya salary. Nah, salary. Betul. Karena dulu orang dibayarnya pakai garam. Kok gue yang nerangin malah bukan Ustaz. Ya nggak apa-apa. Beliau kan ilmunya banyak. Jadi kan dulu tuh katanya diceritakan dia pernah naik haji, bawa pasukannya, di sepanjang jalan dia bagi-bagi emas sampai 125 kilogram. Dan juga ada korun. Wah, korun itu kalau kita geduk-geduk dapat ini, wah ini harta karun nih. Harta karun. Sekarang udah nggak ada lagi gitu terus. Ya gini, ya memang dunia itu kan berlalu. Allah kan dalam Al-Quran menyebutkan watilkal ayamu nudawiluha. Begitulah hari-hari kami pergilirkan. Dulu ada giliran kita yang jadi penguasa dunia, peradaban besar, ilmu ada, otomatis ekonomi juga bagus, ya kan. Sementara Barat saat itu, ya istilah kata mereka mandi aja juga masih seminggu sekali. Itu pun raja-rajanya doang, masyarakatnya masih kayak gitu. Prancis tahun sekali. Nah, iyalah setahun sekali. Kayak gitu kan. Ya tapi gitu. Dunia kan berputar, ya kan? Allah kasih kehidupan, giliran orang Barat belajar ke orang Islam. Mereka ambil ilmunya, mereka bawa ke sana, Islam yang kemudian ambles. Nah, kita tinggal nunggu lagi nih putarannya nanti akan balik lagi nggak, gitu, ya kan? Tapi lihat tanda-tanda itu udah kelihatan ya, bagaimana Dubai dibangun ya. Nah, itu salah satunya. Jadi Dubai itu kan lebih tidak sejahtera dibandingin Arab. Iya, dia nggak dibandingin Kuwait nggak punya apa-apa tuh. Tapi tiba-tiba ada seorang emir. Yang punya pikiran. Dulu kan mereka tinggal di tenda-tenda kan, badui itu. Ya, sekarang mereka ngebangun saat boleh Islam, ya, tapi harus modern. Sekarang Dubai itu Ustaz dengan Singapura itu tempat di mana miliarder itu paling banyak ngumpul di situ ya.
Sebenarnya kan masalah itu aja. Dan sekarang Salman juga udah mulai ya. Ya, dia ketertinggalannya ada, tapi dia sadar lah. Sadar ya, bahwa Arab Saudi nggak bisa cuma ngadarin haji umroh sama minyak doang, setelah lagi juga habis. Nah, semoga nih negara-negara Islam yang lain nih, Ya Indonesia lah. termasuk Indonesia nih. Kita asal jangan digerocokin mulu. Ya, jangan ribut lah. Jangan ribut lah. Makanya medsos jangan hate speech, jangan. Ya kita harus khusus dalam semua orang kan. Mungkin orang punya salah. Iyalah, nggak apa-apa emang salah. Tapi jangan diangkat-angkat terus. Cuman gara-gara ente pengen di situ, orang lain disalahin terus dia mau naik. Ntar giliran dia naik ke atas juga disalahin orang lagi. Kan muter-muter aja. Kapan selesainya kita? Nah, iya. Mau dendam terus. Ini kan bukan cerita silat. Ini kan. Jadi kita itu kan negara dengan penduduk Islam terbanyak ya, bersaing dengan Pakistan sekarang. Nomor 1 kita. Nomor 2 baru Pakistan ke India lah. Pakistan. Bedanya tipis banget. Iya. Ya, bedanya tipis banget. Seandainya dia nggak pecah dua, dia nomor 1 sebenarnya. Dia pecah dua. Kalau India nggak Pakistan, ada Bangladesh lagi. Sebenarnya mereka Islam terbanyak. Jadi kalau kita lihat Islam masa lalu, damai ya kan, memikirkan ekonomi, bukan cuman ibadah doang gitu. Jadi sebenarnya apalagi kita punya mineral, punya komoditi, Pakistan punya komoditi. Sebenarnya kita ada, dan dulu orang tahu lah, yang pinter-pinter itu kan orang Islam, Persia, sebagainya gitu. Jadi mestinya kita punya modal untuk comeback ya Ustaz. Saya sih lebih percaya bahwa di Indonesia harapan untuk ke sana tuh lebih besar. Kita punya banyak modal. Pertama, orang Indonesia walaupun sok belagu-belagu ya, tapi kan nggak yang kayak di India Pakistan, kalau nggak suka dibom, diteroris segala macam. Kita kan masa-masa teroris pada ribut tuh udah selesai gitu. Kita tuh berantemnya cuma di jempol doang sih, cuma di medsos doang gitu. Ya kan ibaratnya cuma badai dalam secangkir kopi, ya, gitu. Cuma badainya doang gitu kan. Nggak yang ke masyarakat juga. Masyarakatnya nggak menyeluruh. Dan paling di elit-elitnya doang. Di elit-elitnya aja mereka berantem. Nah karena kita tiap hari bacanya medsos, akhirnya karena itu masyarakatnya mah insya Allah bagus, siap dan sebagainya, asalkan diberikan stimulan ya kan, biar mereka maju apa segala macam. Menurut saya gitu. Jadi investasi dari berbagai sektor dan berbagai sisi itu harus dibangun ya kan, iklim ekonomi itu harus dibangun gitu kan, pusat-pusat industri dan sebagainya harus gitu. Cina katanya kalau bikin pusat pabrik itu dekat sama laut ya, sehingga kalau barangnya jadi langsung masuk kapal laut, langsung shipping ke seluruh dunia, bahkan harga shippingnya udah bikin nol sama dia kan. Kita tahu ya, saya baru pulang dari Cina, dapat berita baru, mereka baru menyelesaikan Made in China 2025 program. Dulu nekatnya pokoknya mereka harus ngalahin Amerika dan mengurangi ketergantungan bahan baku dan tenaga dari luar. Nah udah selesai ini 2025, mereka di nomor 1. Sekarang ke depan, mengerikan Ustaz, termasuk transportasi. Mereka lagi membangun kanal-kanal besar sodetan-sodetan. Ya, karena dia percaya tidak ada angkutan yang lebih murah daripada angkutan air. Ngeri nggak Ustaz? Terus kalau kita disodet, pasti kiri kanannya akan tumbuh. Kita kan punya produk lokal, ada apel Malang, tapi di Jakarta harganya mahal, lebih murah apel dari Cina gitu ya. Karena itu logistik. Logistik transportasinya. Ayo, umat Islam bangkit kita ya. Ya, ini obrolan agak berat, tapi saya pikir, dan jangan marah kalau dibilangin ini fakta nih. Ya kan kita mau muhasabah, ya kan kita harus introspeksi diri. Kita harus lihat juga, jangan terlalu ke depan melulu, tapi lihat juga kanan kiri, samping mana gitu kan. Oh kita di sini, yuk kita perbaikilah pelan-pelan. Kita pernah hebat. Dulu ada Sriwijaya, ada Majapahit yang menguasain, wah luas banget ya. Oke, jadi mari kita belajar ya. Mungkin Ustadz barangkali ada lesson learn-nya apa ya Ustadz ya, yang harus kita pelajari? Ya, pertama kita belajarlah dari orang-orang kaya di zaman sekarang, ya kan, mereka bisa kaya itu kan mereka membangun sebesar itu. Kita harus ke sana. Ya, tapi semua syarat dan ketentuannya kita ikutin kan, karena nggak tiba-tiba kekayaan datang dari langit, ya kan, dibilang keberkahan dari langit dan bumi kan bukan anugerah begitu aja. Dan kekayaan dan kesuksesan itu tidak cuma bisa dicapai hanya dengan kerja keras, tapi juga mau menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Perkembangannya. Nah, perkembangan zaman. Jadi disesuaikan gitu kan. Kalau zaman Nabi dulu dengan perang, dengan apa. Sekarang mungkin perangnya bukan pedang lagi, tapi kan lobby-lobby internasional. Bagaimana kemudian kita bisa marketing dan sebagainya kan itu. Wah, saya jadi kayak dosen ekonomi nih. Paling orang setan beliau. Udah dosen beneran. Emang dosen kaleng-kaleng. Ini dosen setan juga dia. Baik, terima kasih. Semoga ini menginspirasi ya. Ayo kita bangkit, ayo kita introspeksi, itu yang paling penting ya. Jangan suka ngeluh, jangan suka ngatain orang. Introspeksi. Mari kita berbuat. Hidup ini gak cukup dengan mengeluh atau ngata-ngatain orang. Protes saja. Jangan protes, mari kita hargain proses. Yuk berproses
untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya ya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.